Saudari-saudaraku sekalian, dalam percakapan yang lalu kita sampai pada bab 4 dari konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi yang berbicara mengenai perjanjian lama. Dalam percakapan ini kita masuk pada bab 5 dari konstitusi itu yang berbicara mengenai perjanjian baru, meliputi nomor 17, 18, 19, dan 20. Ada 4 artikel mengenai perjanjian baru. Saya akan membagi percakapan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh konstitusi itu. Kemudian yang kedua, kita melihat lebih jauh dengan catatan-catatan yang kiranya perlu untuk lebih memahami keempat nomor itu. Saya mulai dengan bagian yang pertama, yaitu menceritakan isi pokok dari dokumen Konstitusi Dei Verbum. Yang pertama, nomor 17. Inti yang mau disampaikan itu sangat terang, yaitu bahwa perjanjian baru adalah kesaksian kekal dan abadi tentang karya keselamatan Allah. Saya bacakan teksnya berbunyi begini. Sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang beriman dalam kitab-kitab perjanjian baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Itu inti pesannya. Perjanjian baru menyajikan secara istimewa dan memperlihatkan sabda Allah beserta dengan kekuatannya. Dan sekali lagi, kalau kita omong atau memakai istilah sabda Allah, jangan pernah lupa bahwa sabda Allah yang utama itu adalah Yesus Kristus. Bukan pertama-tama tulisan ini dan tulisan itu. Nah, selanjutnya yang diceritakan atau yang diuraikan adalah ini. Langkah-langkah bagaimana kekuatan Allah demi keselamatan semua orang itu nyata di dalam sejarah. Yang pertama diceritakan bahwa Yesus menjadi manusia, bersabda, berkarya, wafat dan bangkit, serta mengutus Roh Kudus untuk menyelesaikan karya keselamatannya. Itu sejarah keselamatan. Nah, sesudah Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah dunia kita, Ia mengutus para rasul, 12 rasul. Arti 12 ini menjadi sangat penting karena ke-12 rasul itu adalah pilar-pilar gereja. Maka nanti sebelum gereja diutus untuk mewartakan yang diwartakan Yesus, untuk mewartakan Yesus Sang Juru Selamat, karena ditinggal Yudas, ke-12an ini harus dilengkapi. Baru sesudah 12 lengkap, Roh Kudus turun ke atas mereka dan jadilah dasar gereja. Jadi peranan para rasul menjadi sangat penting. Dan semuanya itu dimaksudkan untuk membangkitkan iman dan menghimpun gereja. Jadi pewartaan para rasul yang melanjutkan pewartaan Yesus tujuannya adalah untuk membangkitkan iman. Dan iman itu bukan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun orang-orang beriman di dalam gereja. Nah, untuk ini semua, perjanjian baru adalah kesaksian utama yang disebut kekal dan abadi tentang karya keselamatan itu.
Itu nomor 17. Nomor 18, intinya adalah asal-usul Injil dari para rasul. Saya kira sudah jelas dari percakapan yang baru saja kita sampaikan ini. Nah, yang penting juga, sekali lagi dikatakan adalah mempunyai Injil ini, mempunyai tempat utama. Tolong sudah mulai dibedakan antara perjanjian baru, yang jumlahnya 27, dan Injil yang jumlahnya 4. Berbeda. Karena surat Paulus dalam arti teknis itu bukan Injil, tetapi surat. Nah, pada nomor 18, dikatakan bahwa Injil mempunyai tempat utama, keempat Injil itu. Memang benar, kata Injil itu mempunyai arti yang umum, tetapi juga mempunyai arti yang teknis. Dalam arti umum, Injil itu berarti kabar baik. Setiap kabar baik disebut Injil. Nah, mempunyai arti teknis ketika muncul yang namanya jenis sastra Injil yang dimulai oleh Markus. Nah, keempat Injil itu adalah Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. 3 yang pertama sering disebut Injil sinoptik. Karena apa? Karena ketiga Injil itu berkaitan satu sama lain dengan sangat erat. Mudahnya, kisah-kisah yang pada umumnya terdapat di dalam Injil Markus itu ada pada Injil Matius dan Injil Lukas. Jadi melihat bersama-sama suatu peristiwa keselamatan, dan kemudian ketiga penginjil itu menuliskannya. Nah, ketika disebut bahwa Injil itu adalah kesaksian utama, harus ada landasannya. Kenapa utama? Karena jawabannya ini adalah penulisan dari kesaksian para rasul. Yang tadi saya sebut 12 rasul. Tidak semua orang dapat menjadi saksi yang resmi dalam arti tertentu. Ada syarat untuk menjadi saksi dan menjadi bagian dari ke-12 rasul itu. Saya kutip Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21. Ketika ke-12 rasul itu mau dilengkapi harus ada syarat. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21 dikatakan begini, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu syaratnya. Untuk menjadi bagian dari ke-12 rasul, harus mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, Paulus itu tidak memenuhi syarat ini. Maka kalau disebut Paulus itu Rasul Paulus, artinya lain. Bukan 12 rasul. Karena 12 rasul itu menjadi landasan dasar gereja, Rasul Paulus dalam arti tertentu, rasul itu berarti utusan. Tetapi bukan rasul dalam arti teknis. 12 rasul. Peranannya berbeda. Oleh karena itu di dalam surat-suratnya, kadang-kadang Paulus merasa tidak nyaman karena dia tidak diakui sebagai rasul dalam arti ke-12 itu. Nah, inilah yang menjadi landasan gereja. Kemudian ke-12 rasul itu menerima Roh Kudus, lengkaplah yang namanya perutusan dan kekuatan yang menyertai perutusan itu. Seperti sudah kita lihat, dari pewartaan para rasul lewat proses yang lumayan panjang,
mulailah Injil ditulis. Itu nomor 18. Yang nomor 19, judulnya adalah Sifat Historis Injil. Nah, ini bisa menimbulkan salah paham historis. Dalam arti ini bukan berarti sesuai dengan semua yang tercatat di dalam kronologi sejarah, apa yang terjadi dan persis itu yang dilakukan, dilaporkan, dan kemudian ditulis. Bukan itu. Nah, historis dalam arti ini, keempat Injil itu meneruskan dengan setia yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus demi keselamatan manusia. Jadi bukan historis faktual. Saya baca sebagian dari artikel 19. Bunda Gereja yang kudus di masa lampau mempertahankan dan tetap setia berpegang teguh pada pandangan bahwa keempat Injil tersebut yang sifat historisnya diakui tanpa ragu-ragu dengan setia meneruskan apa yang oleh Yesus Putra Allah selama hidupnya di antara manusia sungguh telah dikerjakan dan diajarkan demi keselamatan mereka sampai ia naik ke surga. Kembali lagi diulang apa yang sudah dikatakan pada bagian sebelumnya. Ketika kita omong tentang historisitas, kesejarahan, dan tentang kebenaran, selalu harus ditambah kebenaran demi keselamatan manusia. Nah, yang amat penting pada artikel 19 ini adalah pada pada baris-baris terakhir. Saya bacakan isinya begini. Jadi Yesus Kristus, pewartaan Injil, lalu mengenai penginjil dikatakan begini. Adapun para penulis suci mengarang, silahkan memperhatikan kata ini, mengarang keempat Injil itu dengan memilih berbagai dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis. Beberapa hal mereka susun secara agak sistematis, jadi memilih, kemudian menyusun. Atau mereka uraikan dengan memperhatikan keadaan gereja. Jadi memilih, menyusun, menguraikan. 3 hal yang sangat penting. Menguraikan dalam bahasa teknisnya disebut meredaksi sesuai dengan kebutuhan gereja. Ini nanti akan kita lihat satu persatu apa artinya memilih, contohnya seperti apa, meredaksi, menyusun, dan sebagainya. Itu nomor 19. Sedang nomor 20, karena yang nomor 18 dan 19 tadi hanya berbicara tentang Injil, 4 jumlahnya. Nomor 20 berbicara mengenai kitab-kitab perjanjian baru lainnya. Bisa kita bedakan beberapa bagian. Yang pertama adalah kisah para rasul. Kisah para rasul. Ini tulisan Lukas melanjutkan sejarah Yesus dengan sejarah gereja. Ketika Roh Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, periodenya adalah periode sejarah gereja. Mulai dari Yerusalem tentu, terus berkembang, pusat baru di Antiokhia. Nanti kalau perlu, kalau kita bicara tentang kisah para rasul, akan kita bicarakan lagi. Di Antiokhia menyebar kemana-mana, karena Antiokhia menjadi pusat misi yang dipimpin oleh Barnabas dan dibantu oleh Paulus, dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Begitu terus, sebetulnya
judulnya bisa juga diubah, bukan kisah para rasul, tetapi kisah karya Roh Kudus. Karena para rasul yang diceritakan di sana itu hanya dua, Petrus dan Paulus. Tetapi yang berperan penting di dalam keputusan-keputusan adalah Roh Kudus. Nah, dari Yerusalem ke Samaria, ke Antiokhia, dan akhirnya sampai ke Roma. Nah, sebetulnya salah juga mengatakan akhirnya, karena kisah para rasul itu meskipun penulisannya selesai pada bab 28, tetapi penutup kisah para rasul itu sangat terbuka. Aneh sekali kan, penutup kok terbuka itu bagaimana? Kalau dibaca apa yang ditulis di sana menjadi jelas. Saya kutip kisah para rasul bab 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya, dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Ini penutup kisah para rasul. Kalau penutup yang nutup sungguh-sungguh itu kan pada sesudah sampai di Roma, Paulus akhirnya dimartir. Lalu selesai. Itu penutupnya selesai. Nah, ini enggak. Karena dikatakan justru pada ayat yang terakhir dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Penutup yang terbuka. Jadi masih harus ditulis kisah para rasul bab 29 dan seterusnya. Nanti kita bisa bicara mengenai itu. Nah, Roma pada waktu itu, ini Paulus akhirnya sebagai tahanan dibawa ke Roma dan ceritanya berakhir di situ. Nah, Roma itu adalah pusat kekaisaran. Semua yang terjadi di Roma, di pusat kekaisaran, akan sampai kemana-mana. Itu kisah para rasul. Jadi sejarah gereja sampai titik tertentu, dan sejarah itu masih harus ditulis lagi. Nanti di tengah kita bicarakan, kitab yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kita semua tahu bahwa kitab Wahyu itu yang menurut banyak orang paling sulit dibaca. Nah, kalau sejarahnya itu mulai dengan Yesus, dilanjutkan oleh gereja, kapan berakhirnya sejarah dunia ini, sejarah keselamatan ini? Jawabannya tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Hanya dalam pengharapan, karena sejarah itu dimulai oleh Allah, karya keselamatan Allah, maka sejarah itu pun akan ditutup oleh Allah sendiri. Orang mengatakan itu kiamat. Kalau kiamat itu sebetulnya hanya kehancuran. Kalau kita dalam iman mengatakan kepenuhan keselamatan, kepenuhan waktu. Dan yang memenuhkan keselamatan itu bukan manusia, seperti apapun hebatnya, tetapi Allah sendiri. Ia yang telah memulai karya yang baik ini akan menyelesaikannya. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Dan pada bab 21, yang paling mudah ditangkap adalah itu, ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, ketika laut, lambang dari kejahatan itu tidak ada lagi, kepenuhan waktu itu terlaksana. Lalu ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Tidak dibangun oleh manusia, tetapi turun dari surga. Sejarah ini akan diselesaikan oleh Allah.
Dan ini memberikan harapan. Jadi sesudah Injil ada kisah para rasul, sejarah gereja. Sejarah gereja itu kembali lagi ditutup dengan terbuka. Sampai kapan? Sampai kepenuhan waktu. Nah, yang di tengah-tengah itu ada macam-macam. Yang pertama ada surat-surat Rasul Paulus. Dan ada macam-macam jenis surat Paulus. Sering kita dengar surat Paulus yang ditulis dari penjara. Maka disebut surat-surat Paulus dari penjara. Saya memberikan contoh misalnya surat-surat yang seperti itu mana? Surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Tidak usah dihafalkan, akan ditunjukkan salah satu contoh saja. Misalnya surat kepada orang Filipi, bab 1, ayat 7. Surat kepada orang Filipi, bab 1, ayat 7. Paulus mengatakan begini, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dia omong tentang penjara. Maka disebut salah satunya surat Filipi itu surat dari penjara. Yang kedua adalah surat yang disebut surat-surat pastoral. Itu yang dikirimkan kepada Timotius dan Titus. Kenapa disebut surat pastoral? Karena isinya adalah nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk bagi pemimpin jemaat. Timotius dan Titus itu adalah pembantu-pembantu Paulus yang diutus, diberi tugas untuk memimpin jemaat-jemaat. Yang lain-lain adalah surat kepada orang Roma, itu surat-surat besar. Surat Roma, Korintus, Galatia, dan sebagainya. Kemudian ada tulisan-tulisan lain. Jadi ada surat Paulus yang berbeda tadi, ada yang disebut tulisan-tulisan yang lain. Misalnya, surat kepada orang Ibrani. Itu sering disebut surat Paulus kepada orang Ibrani. Para ahli tafsir merasa pasti bahwa surat itu tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena bahasanya sangat berbeda. Kalau pernah membaca skripsi mahasiswa, itu lalu jelas ini mana yang kutipan dari buku lain, mana yang tulisan mahasiswa sendiri. Kalau sudah biasa memeriksa skripsi, tahu itu. Apalagi tema yang diusung oleh surat Ibrani itu sama sekali asing bagi pemikiran Paulus. Karena surat kepada orang Ibrani itu berbicara mengenai Kristus Sang Imam Agung, yang tidak ada sama sekali di dalam surat-surat Paulus. Apalagi kalau dilihat bentuknya itu bukan surat sebetulnya, tetapi khotbah. Sudahlah, pokoknya bagi kita itu bagian dari kitab suci. Lalu ada yang juga disebut surat-surat Katolik. Maksudnya apa? Maksudnya surat-surat yang alamatnya itu umum. Kalau surat Paulus kan jelas, surat kepada orang Korintus. Jadi memang hanya untuk orang Korintus. Waktu itu kemudian menjadi kitab suci untuk kita semua. Tetapi sejak awal seperti surat Petrus, surat Yakobus, surat Yohanes, surat Yudas, itu tidak ada alamatnya, umum. Maka disebut surat-surat Katolik. Karena Katolik itu artinya umum. Jadi kalau naik bis umum itu artinya naik bis Katolik. Artinya itu. Dengan demikian kita selesai
dengan isi dari dokumen itu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang saya anggap penting mengenai Yesus, mengenai karya keselamatan, mengenai peranan para rasul, dan mengenai peranan penginjil. Yang pertama, mengenai Yesus yang disebut Sabda Allah, Sang Sabda Allah. Tadi disebut selalu Sabda dan karyanya. Siapakah Yesus itu sebetulnya? Itulah yang harus digali di dalam kitab suci, dan banyak para ahli tafsir kitab suci, para orang beriman yang mencoba secara kreatif semakin memahami siapakah Yesus itu. Saya ambilkan contoh betapa banyak orang secara kreatif menampilkan gambar Yesus itu seperti apa. Kalau yang di dalam gereja itu kan jelas ya Yesus disalib, atau yang sejalan seperti itulah. Nah, orang-orang muda, apalagi yang suka motor gede, itu kan mencoba menampilkan Yesus yang sedang naik motor besar. Atau Yesus yang sedang telepon. Itu adalah kreativitas untuk membuat Yesus itu relevan untuk zaman kita. Sekarang, di Katedral Jakarta, di samping gereja katedral itu, ada patung Yesus yang tidur. Itu judulnya Yesus yang tidak punya rumah. Itu pasti inspirasinya dari Matius bab 25. Yesus yang sakit, Yesus yang dipenjara, dibuat gambar-gambar seperti itu. Itu juga gambar suci karena inspirasinya dari kitab suci. Jadi gambar suci itu bukan hanya Yesus yang sudah tradisional itu, tetapi Yesus yang ditampilkan secara kreatif. Nah, banyak sekali buku yang mencoba menampilkan Yesus yang diimani dan dicoba dipahami secara kreatif. Salah satunya, saya ceritakan sedikit, adalah Albert Nolan. Bukunya ada sudah 25 tahun yang lalu diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sekarang ada edisinya yang baru. Saya ceritakan sedikit bagaimana Albert Nolan ini mencoba memahami Yesus dengan cara yang tidak tradisional. Saya coba ceritakan. Nanti kalau mau lebih tahu tentu bisa membaca bukunya sendiri. Judulnya Yesus Sebelum Agama Kristen. Jadi bukan Yesus yang ditulis dengan huruf kapital Y, tetapi Yesus yang kalau disebut dia, ya dia tidak pakai huruf kapital D atau I, iya, tetapi memakai huruf kecil, D kecil. Yesus sebelum agama Kristen, Yesus sebagai manusia. Nah, ceritanya begini. Ini hanya sekedar ilustrasi bahwa Yesus itu bisa diceritakan dengan segala macam cara. Pada waktu Yesus hidup, Palestina itu dijajah oleh pemerintah Roma. Rasanya sebagai bangsa yang dijajah pasti tidak nyaman, maka muncul berbagai macam gerakan pembebasan politik. Dan untuk orang-orang pada zaman itu, politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena sebagai orang yang dijajah, yang percaya kepada janji Allah, mereka menantikan, mengharapkan campur tangan Allah secara langsung. Dan tokoh yang akan campur tangan dengan langsung itu adalah yang mereka sebut Mesias. Mesianisme politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Muncul Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis itu menampilkan diri sebagai pewarta yang mewartakan mesianisme yang berbeda. Yohanes bukan mewartakan pembebasan bagi bangsa terpilih, tetapi hukuman. Karena apa? Karena bangsa terpilih tidak setia pada janji. Hukuman. Baru kalau bangsa terpilih itu bertobat, maka Mesias itu akan membebaskan mereka. Jadi pembebasan mereka disyaratkan tobat. Dan tobat yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan sekedar tobat ritual, tetapi tobat yang membuahkan kewajiban-kewajiban moral. Ini berbeda yang diwartakan Yohanes Pembaptis dengan yang diwartakan atau diharapkan oleh agama mereka, agama awal, itu sangat berbeda. Itu Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus tampil ke depan dan memilih Yohanes Pembaptis. Ia memutuskan. Jadi tidak mengatakan begitu saja ia dibaptis, tetapi Yesus pada usia sekitar 28 tahun itu memutuskan untuk dibaptis. Itu kan tidak pernah kita pikirkan atau jarang kita pikirkan, meskipun setiap tahun ada perayaan Yesus dibaptis. Tetapi saya duga, kalau saya salah, saya senang, kita amat sangat jarang berpikir itu adalah keputusan Yesus memberikan dirinya dibaptis. Bukan hanya dirinya dibaptis, tetapi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan oleh pembaptis-pembaptis yang lain, yang pada waktu itu rupanya juga sangat banyak. Maka pertanyaan yang bisa muncul adalah, mengapa Yesus itu memilih dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Nah, saya juga tidak tahu. Nanti kita tanya kepada Yesus kalau kita ketemu. Tetapi bisa dibayangkan begini. Baptisan Yohanes itu berbeda dengan baptisan-baptisan yang lain. Dan intinya adalah Yohanes Pembaptis menuntut bukan sekedar pertobatan ritual, tetapi pertobatan moral juga, konsekuensi moral dari pertobatan itu. Kenapa Albert Nolan bisa mengatakan seperti itu? Dasarnya itu pada Injil Lukas bab 3 ayat 1-20. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis, ia membaptis. Lalu sesudah terjadi pembaptisan itu, dikatakan pada ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jadi pembaptisan ritual berkonsekuensi, berakibat pada kesadaran moral. Apa yang harus kami perbuat? Jawabannya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dan sebagainya. Konsekuensi moral. Ini orang banyak. Kemudian ada datang juga pemungut-pemungut cukai. Spesifik, pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi ada orang banyak, ada pemungut cukai, dan yang terakhir, ayat 14, adalah prajurit-prajurit. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Ada yang menafsirkannya lebih jauh. Jadi orang banyak itu adalah wakil masyarakat warga. Pemungut-pemungut cukai itu wakil dari dunia bisnis. Prajurit-prajurit itu adalah wakil dari negara, pemerintah. Nah, menurut salah satu teori kan keadaban publik, keadilan sosial itu harus disangga kalau mau terwujud oleh 3 pilar itu, masyarakat warga, dunia bisnis, dan negara. Tapi apakah Lukas dulu berpikir demikian? Ya kita tidak tahu, itu namanya menafsirkan dari yang tertulis sesuai dengan konteks. Dapat dikatakan, atau itulah yang dikatakan oleh Albert Nolan, mengapa Yesus memilih dibaptis oleh Yohanes dan tidak oleh yang lain. Kemudian diceritakan selanjutnya bahwa Yesus membaptis. Tidak diceritakan di dalam Injil yang ketiga, Injil yang pertama, Markus, Matius, Lukas, tetapi diceritakan di dalam Injil Yohanes. Jadi sesudah dibaptis oleh Yohanes, Yesus juga membaptis. Saya baca teksnya, yaitu Injil Yohanes bab 3 ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Siapa yang dimaksud dia itu? Ya Yesus. Lalu yang tidak enak itu adalah kalimat berikutnya. Dan semua orang pergi kepadanya. Nah, Yohanes kalah saingan ini. Ketika Yesus mulai membaptis, murid-muridnya lapor. Tuh semua orang baptisnya ke sana, tidak ke sini lagi. Nanti stipendiumnya habis kita. Kira-kira begitu. Persaingan antara murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus. Jadi sesudah dibaptis oleh Yohanes, menurut teks ini, Yesus membaptis. Persoalannya adalah sampai kapan Yesus membaptis? Tidak diceritakan apapun. Maka bisa diandaikan, dalam waktu yang singkat, Yesus itu meninggalkan pembaptisan. Kalau keputusan Yesus sebagai manusia itu membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes, sekarang muncul keputusan yang kedua. Meninggalkan pembaptisan dan memilih pelayanan baru yang namanya pewartaan kerajaan Allah. Kenapa? Kembali lagi, menurut teologi pada waktu itu, teologi agama setempat pada waktu itu, gampangannya tanda bahwa Allah bekerja, tanda bahwa Allah mencintai orang adalah indikator-indikator duniawi. Orang yang beruntung itu disebut orang yang diberkati. Orang yang sakit itu orang yang dikutuk. Orang miskin itu orang berdosa. Faham seperti itu. Silahkan membayangkan, sudah miskin, sudah sakit, masih dicap oleh teologi pada zaman itu. Kamu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus hidup di dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks itulah Yesus mengambil keputusan yang kedua, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan bahwa Allah mencintai orang-orang lemah.
revolusi besar di dalam teologi pada zaman itu, di dalam faham tentang Allah pada zaman itu. Maka tidak heran kalau sejak tampil Yesus sudah menjadi tanda pertentangan. Bertikai dengan orang-orang Farisi, bertikai dengan para ahli Taurat. Terus begitu, akhirnya ketika Yesus masuk Yerusalem dan mengacaubalaukan bait Allah, ini adalah kesempatan yang baik bagi musuh-musuhnya untuk merencanakan pembunuhan bagi Yesus. Maka pertanyaannya yang kadang-kadang menarik adalah ini, selama Yesus bekerja, sabda dan karya, yang selalu bertengkar adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi yang menuntut kematian Yesus, yang paling depan menuntut itu adalah imam-imam kepala dan para imam. Sebagian dari mereka adalah orang-orang Saduki. Aneh bukan? Artinya menimbulkan pertanyaan, kenapa begitu? Ketika masih bekerja, berkarya, lawannya adalah ahli Taurat, orang Farisi. Ketika akhirnya dituntut hukuman mati, yang paling keras menuntut adalah orang-orang Saduki, imam-imam kepala. Albert Nolan itu memberikan analisa yang menggelitik. Tidak usah dipercaya begitu saja, tetapi baik untuk dipertimbangkan, untuk dipahami. Ceritanya begini, orang-orang Saduki, imam-imam itu mempunyai monopoli perdagangan di bait suci. Monopoli perdagangan. Ini tentu analisa tanda petik politis. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika masuk Yerusalem? Dia mengacaubalaukan pasar di bait suci itu. Monopoli apa? Monopoli hewan korban. Hari raya besar itu adalah kesempatan bagi kaum Saduki itu, pedagang-pedagang bait suci itu, untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Hewan persembahan. Teorinya, orang boleh membawa hewan persembahan sendiri. Tetapi di bait suci ada polisi bait suci. Kalau seorang mau membawa korban, korbannya dituntun sendiri, kambing atau sapi, nanti diperiksa oleh polisi bait suci itu. Matanya bagaimana? Kakinya, kukunya, dan sebagainya. Ada saja alasan untuk mengatakan bahwa hewan ini tidak layak dikorbankan. Nah, sudah nuntun jauh-jauh, sapi besar, tidak layak dikorbankan. Lalu apa? Lalu mereka harus membeli dari pasar sapi yang mereka kuasai dengan harga yang berlipat-lipat. Monopoli perdagangan bait suci. Yang dijungkir balikkan juga adalah penukar-penukar uang. Sumbangan untuk bait suci itu tidak boleh pakai uang asing, tidak boleh. Uangnya tidak suci. Harus ditukarkan dengan uang yang berlaku di sana, shekel namanya. Ya kan harus menukarkan uang, kan tergantung dari penukar-penukar uang itu, berapa kursnya. Kesempatan untuk untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Silakan membayangkan Yesus yang membawa orang, yang mewartakan bahwa Allah itu mencintai orang yang kurang beruntung, orang miskin, melihat jahatnya perdagangan di bait suci itu. Bisa dibayangkan sebagai manusia, ia marah besar. Maka dijungkir balikkannya semua itu. Nah, ini alasan yang kuat sekali bagi orang-orang yang menuntut kematian Yesus
mencapai maksudnya. Dan karena itu Yesus dijatuhi hukuman mati. Silahkan sekedar sebagai variasi memikirkan Yesus yang ditampilkan sebagai manusia yang sungguh-sungguh beriman dan imannya harus diwujudkan di dalam kelakuan moral. Sampai di situ cerita tentang Yesus. Yesus akhirnya mati, dibunuh dengan alasan politik, tetapi juga dengan alasan yang paling dasar, alasan keagamaan. Sudah terjungkir balik. Orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias yang menang, Yesus yang dipercaya sebagai Mesias, itu matinya seperti itu. Maka jangan heran kalau para murid itu semua melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Lari. Baik, itu Yesus. Sekarang para rasul. Ketika Yesus wafat dan kemudian dialami sebagai Kristus yang bangkit, para rasul itu mulai semakin yakin bahwa Yesus inilah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Misalnya, pada hari Jumat Agung kita selalu dibacakan kisah hamba Yahweh dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Ini memberi makna kepada kematian Yesus. Menurut teologi yang biasa, Yesus itu mati karena ulahnya sendiri. Yesus itu mati karena mengaku-aku sebagai anak Allah. Dihukum mati. Tetapi dalam kacamata perjanjian lama, Yesus itu mati bukan karena salah, tetapi untuk menanggung dosa-dosa orang lain. Sudah terbalik-balik. Teologi lama begini, Yesus diyakini seperti itu. Ada beberapa lagu hamba Yahweh di dalam kitab Nabi Yesaya, ada 4 yang berbicara mengenai hamba Yahweh yang bersengsara, dan dengan kacamata itu mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Ceritanya masih panjang, tetapi biarlah nanti kita ulang ke situ lagi. Nah, ketika mereka semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, para rasul itu bersaksi, mewartakan Injil. Nah, Injil pertama dalam tanda petik bukan Injil buku, tetapi Injil pertama, kabar gembira yang pertama, itu dapat kita temukan di dalam surat Paulus kepada orang Roma, bab 10 ayat 9, itu pengakuan iman. Surat kepada orang Roma, bab 10 ayat 9. Ini Injil pertama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bagian Injil pertama itu adalah wafat dan kebangkitan. Yang lain-lain belum ada. Wafat dan kebangkitan itu adalah inti iman, dasar Injil. Kemudian dalam bentuk yang lain, itu ada di dalam 1 Korintus bab 15 dan seterusnya. Jadi moga-moga saya tidak membingungkan. Tadi ceritanya Yesus seperti ini dengan segala macam variasinya, tetapi akhirnya kan sama. Yesus dihukum mati dan kemudian bangkit. Nah, wafat dan kebangkitan inilah yang diwartakan sebagai kabar gembira. Injil paling awal. 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai 4.
Paulus mengatakan begini, menulis begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini sangat berbeda dengan teologi setempat. Kalau orang mati ya dosa-dosanya sendiri. Tetapi di sini Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dan selanjutnya. Masih dikatakan di situ kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sekarang waktu itu tentu saja. Saya pernah menguji seorang mahasiswa, saya suruh baca ini. Saya tanya, ini yang masih hidup sampai sekarang ini di mana ya hidup? Pertanyaan yang aneh, membuat bingung mahasiswa. Isengnya seorang yang mengajar. Ya, jadi itulah Injil paling dasar. Jadi belum bicara tentang kelahiran Yesus, belum bicara tentang mukjizat, enggak. Wafat dan kebangkitan. Nah, sesudah itu ketika murid yakin, pengikut Yesus, orang beriman yakin bahwa Yesus bangkit, mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Proses berikutnya adalah Yesus yang mati dan bangkit itu ketika hidup seperti apa? Pewartaannya bertambah. Itu tampak di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34. Terlalu jauh. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi lihat ada perkembangan. Kalau semula pewartaan para rasul itu hanya menyangkut wafat dan kebangkitan, sangat sempit. Ini Petrus sudah berbicara mengenai bukan hanya Yesus yang wafat dan bangkit, tetapi Yesus yang berbicara yang dengan kuasa Allah dianugerahi diurapi dengan Roh Kudus, berkeliling sambil berbuat baik. Ini adalah karya Yesus di depan publik. Itu mengenai kesaksian para rasul. Jadi gereja begini, Yesus begini, Kisah Para Rasul begini, kesaksian para murid, catatannya tadi, penjelasan lebih jauh. Sampai di situ, Markus nanti menulis Injilnya. Kalau kita melihat ketiga Injil yang disebut sinoptik itu, Markus, Matius, Lukas, yang mempunyai kisah masa kanak-kanak Yesus, kelahiran Yesus itu hanya Matius dan Lukas. Markus tidak punya. Karena apa? Karena ketika Markus menulis Injil, kisah tentang masa kanak-kanak itu belum jadi. Baru kemudian 10 tahun, 15 tahun kemudian berkembang kisah mengenai kanak-kanak Yesus itu. Sekarang bagian yang ketiga, pengarang Injil. Di Yesus seperti apa? Para murid, para rasul mewartakan Yesus. Peranannya para murid disebut di dalam di dalam konstitusi ini memilih, menyusun, dan meredaksi.
Saya ingin mulai dengan yang pertama, menyusun. Kalau seorang penulis mau membuat suatu tulisan lengkap, dia harus mempunyai gambaran. Ini mau mulai dari mana dan berakhir dari mana. Nah, Markus yang diyakini sebagai pengarang Injil yang pertama, itu membuat skema mengenai hidup dan karya Yesus, mulai dari mulai dari Galilea, pelan-pelan menuju Yerusalem. Itu skema geografis. Jadi Injil itu mulai Yesus di Galilea dan berakhir di Yerusalem. Itu skema, menyusun. Matius, menurut para ahli, mengikuti skema Markus. Lukas juga mengikuti skema Markus. Tetapi Yohanes tidak. Maka disebut Injil keempat itu Injil yang berbeda. Itu menyusun. Galilea, Yerusalem. Nah, sekarang memilih. Apa yang dilakukan oleh para penulis Injil itu? Markus sebagai Injil pertama memilih bahan-bahan yang cocok menurut dia untuk ditempatkan di dalam skema itu. Mulai dari depan sampai ke belakang. Memilih. Nah, Matius yang mengikuti Markus juga mempunyai banyak bahan yang hampir sama, kebanyakan sama dengan Markus. Tetapi Matius mempunyai bahan sendiri yang tidak dikenal oleh Markus. Jadi misalnya, kalau di dalam Injil Matius, Matius bab 28, ayat 11 sampai 15. Dusta mahkamah agama. Itu adalah bahan yang tidak ada di dalam Injil manapun, selain di dalam Injil Matius. Dia memilih untuk membuktikan bahwa Yesus itu sungguh wafat dan bangkit, dan tuduhan orang Yahudi bahwa Yesus dicuri orang, ini jatuh karena ada dusta mahkamah agama. Kemudian, Lukas mempunyai kisah-kisah yang sangat menarik, misalnya yang tidak ada di dalam kisah-kisah yang lain, misalnya Lukas bab 10, mengenai orang Samaria yang murah hati, mengenai Sakeus yang tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Lukas memilih dari bahan-bahan lain, dari tradisi lain yang hanya dia kenal rupanya. Dengan demikian, kita lihat bagaimana mereka itu menyusun, memilih, dan menempatkan pilihan-pilihan itu di dalam suatu skema geografis. Nanti ada skema teologis juga, skema geografis, menempatkan bahan-bahan di situ. Yang terakhir adalah meredaksi. Meredaksi itu bisa berarti macam-macam. Saya memberikan contoh 1-2. Kita lihat Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 itu judulnya di dalam teks kitab suci kita, Yesus ditolak di Nazaret. Jadi menurut Lukas, Yesus itu ditolak sejak awal, tampil langsung ditolak. Tetapi kalau melihat di bawah judul itu, di dalam Injil Matius, Yesus ditolak itu baru bab 13. Tempatnya berbeda. Pada Lukas di awal Yesus sudah ditolak, di dalam Injil Matius dan Markus, Yesus itu ditolak sesudah melakukan sejumlah penampilan publik. Kenapa Lukas menempatkannya di depan? Nah, ini ada ceritanya sendiri.
supaya perjumpaan kita kali ini tidak terlalu panjang. Nanti suatu ketika mungkin bisa kita bicarakan. Tapi itu redaksi. Ketika suatu kisah ditempatkan di dalam konteks yang berbeda, kita mesti bertanya, mengapa seperti ini? Yang paling mudah, dan kita semua pasti tahu kisahnya, adalah kisah Simon orang Kirene. Kita semua tahu ceritanya, tetapi bagaimana Lukas misalnya meredaksi kisah itu, sehingga mempunyai pesan yang khusus, itu seringkali tidak kita perhatikan. Meredaksi kalimat. Kita lihat di dalam Injil Markus dulu, bab 15, ayat 20. Kita semua tahu ceritanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Nah, ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang ini mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini ya rumusannya begini ya. Jadi Simon itu tidak lain dan tidak bukan hanya tukang bawa barang yang namanya salib. Itu pun dipaksa. Nah, silahkan melihat bagaimana Lukas merumuskan peristiwa itu, meredaksi, katakanlah, kalimat-kalimat sedemikian rupa, sehingga peristiwa itu sangat bermakna. Lukas bab 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Nah, perhatikan kalimat ini. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sangat berbeda. Sekali lagi, menurut Markus dan Matius sama kisahnya, Simon orang Kirene itu tidak lebih daripada sekedar pembawa barang yang namanya salib. Sementara Lukas merumuskannya, lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Kalau Simon orang Kirenenya Markus, dia bisa bawa salib itu lari terus, cepat-cepat, salibnya diletakkan di tempat penyaliban. Selesai, dia pulang. Simon orang Kirenenya Lukas itu sangat berbeda. Dia adalah contoh teladan seorang murid yang memikul salib sambil mengikuti Yesus. Nah, nanti kalau pada waktunya siapa tahu kita bisa melanjutkan perjumpaan-perjumpaan seperti ini, membandingkan rumusan-rumusan di dalam Injil, itu akan memunculkan pesan-pesan yang kadang-kadang tidak terduga. Untuk sementara, yang bagian bab 5 dari Dei Verbum saya kira cukup. Menurut saya tidak terlalu sulit untuk memahami. Yang paling penting menurut saya akhirnya adalah tahu ajaran gereja bahwa para penginjil itu mengarang dengan bimbingan Roh Kudus, memilih, menyusun, meredaksi sesuai dengan kepentingan gereja. Sehingga saya berharap sesudah ini kita tidak bicara lagi, tidak tanya lagi mana yang benar ceritanya ini. Ini bukan cerita, ini adalah kesaksian. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bicara mengenai bab 6. Bab yang terakhir dari konstitusi ini. Terima kasih.